Salam sehat saudara-saudara dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, saya Nathanael Sinartan Kanugrahan sebagai pembawa podcast talk show kita kali ini. Sebelum melanjut untuk membahas tentang materi yang akan kita bahas hari ini, saya ingatkan untuk jangan lupa like, share, dan subscribe video serta channel Integrated Learning SMP Regina Paci Surakarta. Karena kebetulan podcast ini kami buat sebagai tugas sekolah, jadi kami minta bantuan like-nya supaya nilai kami juga baik. Jadi podcast kita hari ini akan membahas tentang inovasi-inovasi untuk negeri. Segala inovasi yang telah tercipta untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Di sini sudah hadir narasumber kita yang pertama, ada Hieronimus Aradana Harimurti, yang akan menjelaskan kepada kita apa sebenarnya arti dari inovasi untuk kesejahteraan. Halo Hiero, sudah hadir? Ya, halo. Oke, mantap. Ya, jadi untuk mengawali sebagai dasar, supaya sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, biar paham dulu dasarnya, arti dari inovasi itu apa, arti dari kesejahteraan itu apa, akan dibahas oleh Hiero. Silahkan. Inovasi sendiri adalah suatu hal baru yang khas, yang terencana dan jelas tujuannya dibuat untuk apa. Inovasi itu selalu berawal dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan ada kelompok 10 orang terdampar di suatu pulau, yang dimana mereka harus bertahan hidup bersama-sama sampai bantuan datang. Ketika salah satu dari mereka punya inovasi atau ide bagaimana caranya tetap hidup, semisal inovasi tentang berbagi makanan dan tempat tinggal sementara, maka ketika inovasi tersebut dijalankan bersama, dapat hiduplah mereka selamat sampai bantuan tiba. Sama juga penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu juga dalam meningkatkan kesejahteraan dibutuhkan tindakan-tindakan atau inovasi yang menjunjung keadilan dan memperlindungan bagi sesama. Dan disinilah keterkaitan inovasi
serta kesejahteraan akan terlihat jelas. Oke, berarti artinya dalam hidup bermasyarakat perlu, bahkan harus ada orang-orang, entah itu pemimpinnya atau anggotanya, yang bisa memberikan inovasi-inovasi baik bagi kelompok masyarakat yang lingkup kecil maupun lingkup besar. Nah, selain itu juga dapat meningkatkan persaingan di dunia luar, begitu ya arti dari hubungan dari inovasi dan juga kesejahteraan. Benar begitu? Ya, betul. Pak Nadiem Makarim sendiri juga pernah bilang, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko. Pemimpin perlu menemukan solusi atas tantangan struktural yang menghambat kerja. Di tahun ini, Pak Nadiem sendiri telah mengadakan PKN atau pelatihan kepemimpinan nasional yang berfokus pada dunia pendidikan. Beliau mengungkapkan bahwa saat ini dibutuhkan sosok yang mampu menghadirkan inovasi dalam pembelajaran yang sudah mulai terpengaruhi oleh kegiatan online, supaya kegiatan pembelajaran jarak jauh tidak membosankan dan tidak ada akan pembawa pengaruh buruk. Nah, jadi kita sekarang semuanya sudah paham ya, apa itu kesejahteraan, apa itu inovasi, terus hubungannya satu sama lain apa. Dan sekarang saatnya kita untuk lanjut masuk lebih dalam ke penerapannya. Sudah ada Wandan Wedaring Tiasmara yang akan memberikan informasi tentang inovasi yang diciptakan dan diberikan oleh Indonesia untuk kesejahteraan global. Sebelum memberi inovasi, kita perlu meninjau terlebih dahulu masalah apa yang sedang dihadapi. Kalau berdasarkan pembicaraan yang saat ini sedang dibahas, Indonesia di dalam ASEAN, pertama, perubahan iklim yang cukup ekstrim akhir-akhir ini terjadi di beberapa negara ASEAN, dan hal tersebut diperparah dengan ulah manusia tak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan pemanasan global yang akhirnya memicu terjadinya bencana alam. Indonesia sendiri untungnya mulai bisa merespon hal ini dengan baik, yaitu dengan saling membantu ketika ada bencana besar terjadi dan mengampanye serta mensosialisasikan inovasi Go Green guna menyelamatkan bumi di masa depan. Masalah selanjutnya, konversi lahan menjadi salah satu aktivitas yang masih sering dilakukan di negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, dan Kamboja. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri ini mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka dan diganti dengan uang yang hanya menguntungkan pihak yang mengadakan konversi. Jadi, jika kondisi ini berdampak pada sistem sosial dan budaya, hukum waris yang akhirnya berorientasi pada nilai uang. Saat ini, kita semua sedang berusaha untuk mengurangi aksi konversi lahan yang mengakibatkan dapat merusak alam sekitar dan mengganggu produktivitas pangan. Terakhir, perkembangan teknologi juga berkembang sangat pesat. Misalkan, alat transportasi jika dibandingkan dengan Singapura atau negara-negara maju ASEAN lain. Indonesia dulunya masih kurang bisa bersaing. Untungnya, sekarang sudah ada MRT dan LRT yang setidaknya mampu mengurangi dampak polusi udara dengan ditambahnya transportasi umum. Namun, perlu kita akui sebenarnya Indonesia memang kurang bisa secara maksimal bersaing dalam hal ini. Teknologi memang sudah ada beberapa yang sudah mampu beradaptasi, tapi sisanya banyak yang belum. Dan BTW tadi tuh sempat kameranya Wandan itu hidup ya, cuman akhirnya mati lagi guys. Mohon dimaklumi karena memang mungkin internetnya. Nah, ini hidup lagi kameranya. Sebenarnya
kalau ngomong-ngomong soal adaptasi dunia teknologi, salah satu caranya adalah beradaptasi dengan tren-tren yang sedang viral, sesuatu hal yang sedang digandrungi oleh banyak orang. Nah, berikut ini bakal ada Leonard Yan Prasetyo yang akan menjelaskan kepada kita tentang tren teknologi, tren yang berkaitan dengan dunia teknologi, tentunya dengan mengandung unsur-unsur informatif yang sedang viral di Indonesia akhir-akhir ini. Ya baik, Sinartan ya. Jadi di Indonesia mulai tahun 2019-2020-an ini memang tren podcast sedang marak di kalangan anak muda. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini, podcast adalah rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Podcast bisa dibilang bincang-bincang atau bahasa asiknya nongkrong atau talk show secara online yang tentunya proses pembuatannya lebih sederhana. Podcast sendiri terdiri dari beberapa jenis seperti yang pertama ada interview podcast, merupakan podcast di mana host akan melakukan sesi wawancara kepada tamu atau narasumber yang berbeda-beda setiap episodenya. Podcast ini adalah jenis podcast yang paling banyak dan paling populer di Indonesia, seperti podcast Deddy Corbuzier dan lain-lain. Yang kedua, ada solo podcast. Sesuai namanya, podcast ini dilakukan oleh satu host. Tujuan dari solo podcast sendiri adalah untuk menyampaikan sebuah opini, berbagai informasi, atau melakukan sesi Q&A dari pertanyaan para pendengar. Yang ketiga, multi-host podcast. Memiliki tujuan yang sama dengan solo podcast, namun jenis ini menggunakan lebih dari satu orang host, sehingga pembicaraan biasanya akan lebih menarik karena menyuguhkan berbagai macam sudut perspektif dan pengembangan diskusi lebih menarik karena host mempunyai lawan bicara. Podcast sekarang telah meluas menjadi sebuah karir profesional yang menjanjikan meski dikerjakan secara personal. Hasil survei Jakpad menunjukkan jumlah pendengar podcast atau rekaman audio yang dapat didengarkan dari internet di Indonesia didominasi oleh anak muda. Secara rinci, 22,15% responden yang mendengarkan podcast berusia 15 sampai 24 tahun. Oke, nah ini kameranya hidup lagi, ternyata tadi mati juga kameranya ya. Jadi ini muka-muka dari narasumber kita, silahkan tampil dulu yang tadi sempat mati. Ya, ini ya guys, muka-muka narasumber kita hari ini. Oke, jadi pokoknya kesimpulannya itu untuk menciptakan suatu kesejahteraan, entah itu di dalam hidup kita sendiri atau di dalam hidup bermasyarakat, diperlukan suatu tindakan yang semuanya itu berawal dari inovasi. Kita di sini yang sedang kumpul, yang sedang melihat video ini, yang merasa sebagai generasi muda, perlu untuk mengasah kemampuan kita dalam menyelesaikan setiap masalah yang hadir dalam hidup kita. Jangan mudah menyerah dan terus berinovasi dengan karya sendiri dan bukan plagiasi. Baiklah para pendengar setia, jangan lupa untuk berikan like yang sebanyak-banyaknya pada video kami. Kami ingatkan sekali lagi, siapa tahu lupa. Dan akhir kata, kami kelompok 3 kelas 8G pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam serial. Salam servial. Alternative motive I miss, so help me please to understand how and why you stuck around. It's like you hopped the fence and said nobody is allowed back here. I disregarded all of my fears, and I remember when we first spoke words, I'll say 'em here. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ha ha ha, you've been on my mind. I feel quite alright when I've passed eyes from your pretty eye. I can't find out if you like the sound of my voice. It's a little squeaky, I try to
Wes. Matur suwun.